Assalamualaikum Bunda. Di video kali ini saya akan berbagi resep bolu keju. Seperti apa resepnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama 5 butir telur, 150 gram gula pasir, 150 gram butter atau mentega, 75 gram keju parut, saya pakai keju cheddar, 200 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 1 sendok teh SP atau kalau nggak ada boleh pakai ovalet atau TBM, lalu setengah sendok teh baking powder. Ini semua nanti untuk bahan-bahannya bakalan saya tulis di description box ya bun, jadi jangan lupa dicek. Langkah yang pertama yaitu kita cairkan dulu butternya. Ini kita cairkan dengan cara ditim menggunakan panci yang diisi air sedikit, lalu atasnya diberi mangkok yang menghantarkan panas seperti ini. Saya menggunakan stainless steel, bisa juga pakai mangkok kaca atau pokoknya yang menghantarkan panas. Kemudian ini kita campur dengan keju parutnya tadi dan kita aduk-aduk jadi seperti ini. Kemudian kita dinginkan. Selanjutnya kita buat adonannya. Ini kita masukin gula pasirnya ke dalam telur, kemudian kita masukin juga SP-nya semuanya. Kemudian kita mixer sampai dia putih, mengembang dan berjejak. Selama kurang lebih itu untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan itu kurang lebih 10 menit dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Ini sengaja saya nggak skip proses mengocok telurnya supaya nanti bisa dilihat teksturnya itu sampai seperti apa. Kemudian untuk mengocok telurnya itu perlu diperhatikan bahwa semua bahannya itu harus suhu ruang, seperti telur, gula, SP itu semuanya harus suhu ruang, jadi jangan baru keluar dari kulkas. Kemudian alat-alat yang digunakan juga harus bebas dari air, jadi harus benar-benar kering. Kalau misalnya habis dicuci ya dilap dulu, karena itu nanti bakalan mempengaruhi apakah telurnya bisa mengembang atau tidak. Karena di video saya yang sebelumnya yang rainbow cake itu banyak banget yang nanya kenapa kok saya ngocok telurnya tuh nggak bisa mengembang. Nah, salah satunya itu karena faktor-faktor yang udah saya sebutin tadi. Ini seperti ini teksturnya kurang lebih, jadi dia udah kental, udah berjejak ketika dikocok. Kemudian selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Ini sambil kita masukinnya sambil kita ayak. Selain buat biar nggak ada tepung yang bergerindil, juga supaya tepungnya itu dia jadi ringan. Jadi kalau saya sukanya itu saya kita ayaknya tuh agak tinggi seperti ini, jadi jatuhnya itu dia bakalan ringan tepungnya dan nggak bakalan bikin adonan yang udah kita kocok tadi jadi turun seperti itu. Ini saya masukinnya 3 tahap sambil di mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Sebentar aja, pokoknya sampai dia tercampur aja, nggak usah lama-lama. Nah, tadi juga sekalian udah kita masukin baking powdernya juga. Lalu ini terakhir kita masukin keju dan butter yang udah kita cairkan tadi. Kita mixer sebentar banget aja, lalu kita lanjutin pakai spatula dengan teknik aduk balik seperti ini, supaya dia adonannya tuh nggak over mix. Karena kalau over mix nanti bisa bikin adonannya bantet waktu dipanggang.
Kemudian kita siapkan loyang dengan udah kita lapisin olesin pakai butter dan juga kita taburin tepung sedikit-sedikit. Lalu adonannya kita tuang ke dalam loyang yang udah kita siapin tadi. Ini saya loyangnya pakai yang bentuk seperti ini. Ini kurang lebih diameternya itu 22 atau 23 cm. Selama kita memasukkan ke dalam loyang ini, ovennya tentu udah kita panaskan dulu selama 20 menit dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Kemudian ini kita goyang-goyang lalu kita hentak-hentakan seperti ini supaya adonannya itu udara-udara yang terperangkap di dalam itu bisa keluar. Lalu kita taburin pakai keju parut di atasnya. Kemudian ini kita oven dengan suhu 180 derajat kurang lebih dengan api bawah selama kurang lebih 50 menit. Tentunya kenalin oven masing-masing. Ini kalau oven saya pakainya Kirin KBO 200 Ri itu kurang lebih 180 derajat selama kurang lebih 50 menit. Nah, nanti dilanjutkan pakai api atas itu kurang lebih 5 menit untuk bikin kering kejunya yang di atasnya. Nah, ini udah jadi kuenya seperti ini. Kemudian kita langsung aja lepaskan ke wadah. Ini saya pakainya loyang. Langsung kita balik aja waktu dia masih panas, jadi nggak usah nunggu dingin. Nah, ini bawahnya cantik banget, dia nggak gosong dan juga matangnya tuh merata. Oh iya, jangan lupa nanti waktu mau diangkat kuenya itu waktu di oven itu bisa dites tusuk dulu. Jadi kalau udah nggak ada adonan yang menempel berarti dia udah matang. Bisa pakai tusuk sate nusuknya. Ini bisa dilihat dia tuh kayak lembut banget waktu saya pegang tadi, waktu saya gerak-gerakin tadi. Kemudian ini kita mau potong biar kelihatan tekstur dalamnya seperti apa. Jadi ini tuh kuenya dia tuh lembut banget, tapi atasnya itu karena dia pakai keju parut di atasnya untuk topping, dia tuh kejunya itu crispy, terus dalam kuenya itu lembut, jadi pokoknya enak banget. Perpaduannya tuh benar-benar enak banget pokoknya, dan recommended banget buat dicobain. Nah, ini bisa dilihat dalamnya tuh lembut banget. Ini saya pencet biar kelihatan tuh teksturnya seperti itu. Nah, gimana bun, gampang banget kan buat bikinnya. Ini tuh cocok banget buat cemilan keluarga ataupun buat kalau misalnya mau ngasih-ngasih ke saudara atau orang tua gitu, cocok banget. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.